Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Farid Jimatilusno sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Data Pustaka. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok C PDB 45 akan mempresentasikan proyek Data Pustaka terkait survei kebiasaan sarapan mahasiswa Universitas Airlangga. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ande Wahyu Panjiasmoro dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 191251206. Saya Isra Madani dengan NIM 141251013 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Andrian Bimantara dengan nomor NIM 42325127 dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andita Syamil Arifin dengan NIM 4132511159 dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Nurjati. Saya berasal dari Fakultas Vokasi dengan NIM 4132511517. Perkenalkan, nama saya Nardi Putra Atala dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin dengan NIM 165251088. Baik, dicukupkan untuk perkenalannya. Selanjutnya, terkait eh, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk yang pertama, saya akan memaparkan eh, apa yang akan kami survei. Jadi, yang akan disurvei adalah kebiasaan sarapan mahasiswa Universitas Airlangga. Survei ini tidak hanya menanyakan apakah mahasiswa sarapan atau tidak, tetapi juga mendalami beberapa kali mereka sarapan, yaitu frekuensi apa yang biasa dikonsumsi, seperti jenis makanannya apa, dan jam berapa mereka sarapan. Di situ kami menanyakan tentang terkait waktu dan responden yang dipilih mencakup mahasiswa dari berbagai fakultas yang nantinya hasilnya lebih representatif. Baik, terkait rencana survei, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk Baik, rencana di sini survei. untuk rencana survei yang pertama tujuan dari survei ini adalah untuk mendeskripsikan pola kebiasaan sarapan mahasiswa Universitas Airlangga. Dengan kata lain, kami ingin tahu seberapa sering mahasiswa sarapan, apa saja makanan yang dipilih, dan kapan biasanya mereka sarapan. Selanjutnya, jadi untuk mendapatkan data yang representatif populasi, kami seluruh mahasiswa Universitas Airlangga karena tidak mungkin seluruhnya disurvei, maka kami menggunakan metode probability sampling. Lebih tepatnya, stratified random sampling yang membagi responden berdasarkan fakultas agar lebih seimbang. Lalu untuk metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, baik online maupun offline, sehingga responden bisa mengisi dengan mudah dan sesuai kondisi masing-masing. Dan yang terakhir, output yang diharapkan dari penelitian ini adalah data deskriptif mengenai pola sarapan mahasiswa. Data tersebut kemudian akan kami olah menjadi tabel, grafik, serta analisis statistika sederhana, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang kebiasaan sarapan mahasiswa UNER. Selanjutnya, Oke, selanjutnya yaitu variabel survei. Yang pertama, variabel independen, yaitu faktor-faktor yang diduga memengaruhi kebiasaan sarapan. Misalnya, gender bisa memengaruhi pola makan karena laki-laki dan perempuan sering punya kebiasaan berbeda.
Usia juga berpengaruh karena semakin dewasa biasanya semakin sadar pentingnya sarapan. Fakultas berhubungan dengan jadwal kuliah. Misalnya, Fakultas Kedokteran cenderung punya jam kuliah lebih pagi dibandingkan dengan fakultas yang lain. Tempat tinggal juga berpengaruh. Mahasiswa yang tinggal di kos sering lebih terbatas sarapan dibanding yang tinggal di rumah kedua orang tua. Yang kedua yaitu variabel dependen adalah kebiasaan sarapan itu sendiri. Variabel itu kami ukur melalui frekuensi sarapan, jenis makanan, dan waktu sarapan. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Contohnya, mahasiswa yang tinggal di kos mungkin lebih jarang sarapan atau memilih makanan yang instan, sementara yang tinggal di rumah cenderung sarapan lebih teratur. Selanjutnya, yang ketiga, ada variabel perancu, seperti kesibukan kuliah dan kondisi ekonomi. Kesibukan bisa membuat mahasiswa melewatkan sarapan meskipun sebenarnya mereka berniat. Sementara kondisi ekonomi bisa menentukan apakah mahasiswa mampu membeli sarapan bergizi atau tidak. Dengan pembagian seperti ini, hubungan antar variabel bisa terlihat lebih jelas. Faktor-faktor personal dan lingkungan mempengaruhi kebiasaan sarapan dengan beberapa kondisi tambahan yang bisa memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Nah, selanjutnya ya yang keempat, jenis atau tipe variabel dari survei. Nah, setiap variabel kami kategorikan berdasarkan skala tata statistik. Misalnya nih, gender, fakultas, dan tempat tinggal berskala nominal, karena hanya berupa kategori tanpa urutan. Nah, untuk usia berskala rasio, karena bisa dihitung dalam angka dan punya nol mutlak. Lalu frekuensi sarapan berskala ordinal, karena ada tingkatan mulai dari selalu, kadang, hingga tidak pernah. Jenis makanan kembali ke jam sehingga misalkan balik ke nominal, sementara waktu sarapan bisa dihitung dalam jam, sehingga masuk skala interval atau rasio. Dan membedakan tipe variabel, nantinya kami bisa memilih analisis yang sesuai. Next. Selanjutnya ya di rencana analisis data. Jadi analisis yang kami rencanakan bersifat secara deskriptif, yang artinya kami akan menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi, serta menghitung ukuran tendensi sentral seperti mean, median, dan modus untuk variabel numerik. Untuk melihat hubungan antar variabel, kami gunakan tabel kontingensi. Misalnya, antar gender dan frekuensi sarapan. Data juga akan divisualisasikan seperti bar chart dan P-chart untuk variabel kategorik, serta histogram untuk variabel numerik. Jika diperlukan, kami juga akan melakukan uji normalitas untuk memastikan apakah data numerik bisa dianalisis lebih lanjut. Dengan analisis ini, kami berharap hasil survei lebih mudah dipahami dan bisa menjawab tujuan penelitian seperti itu. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang dan perbuatan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih.